Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mengkaji agama Islam dari sumber-sumbernya dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga membaca arahan dari para ulama yang telah mendahului kita atau para ulama yang berada di atas Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ini yang perdana ya, yang pertama kali, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kajian menika saged istiqomah hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Kita terus ngaji, terus belajar masalah ilmu agama. Insyaallah wonten dalu menika kita akan membaca salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang judulnya adalah Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah. Kitab yang membahas tentang ringkasan atau selayang pandang tentang apa itu agama Islam. Dados wonten kitab menika bahas tentang akidah Islam. Akidah niku keyakinan yang berhubungan dengan hati, dan penulis di sini menyampaikan secara ringkas, secara ringan supaya mudah untuk difahami oleh kaum muslimin. Dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita juga akan membahas kitab ini. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita mulai baca kitabnya. Pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang agama Islam. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin. Ad-dinul islamiyyu, utawi iki iku ad-dinul islami, agama kang bangsa Islam. Jadi pembahasan kali ini adalah mengenal tentang nopo niku agami Islam. Karena kadang kita itu lahir nggih. Lahir bapak ibu sampun Islam, kita Islamnya itu Islam ngikut Islamnya orang tua. Berbeda mungkin dengan orang-orang yang sebelumnya kafir. Berbeda mungkin dengan orang-orang yang sebelumnya keluarganya keluarga non-muslim. Kemudian dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia belajar dan belajar. Ketika dia masuk Islam, itu dia sudah paham apa yang akan dia lakukan. Benten malih kalian kebanyakan kaum muslimin hari ini khususnya ketika mereka sudah bapak ibu sampun Islam, keluarga sampun Islam, ketika lahir sudah otomatis Islam, KTP pun sudah otomatis Islam. Tapi salah satu kelemahannya adalah karena Islamnya itu adalah Islam sudah identitas sejak lahir. Kadang dia tidak ada krentek wonten atine untuk nyinaoni malih. Asline agama iki apa sih? Kan ngoten. Kadang lebih meremehkan. Ya, kadang lebih
lebih meremehkan. Di sini beliau rahimallahu taala penulis kitab menika jelasaken tentang agama Islam niku napa. Faqala al-musannif rahimallahu taala, maka beliau mengatakan ad-dinul islamiyyu, agama Islam huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya beliau mengatakan agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama itu. Dados agama Islam menika adalah agama yang dibawa kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi yang lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah agama Islam. Wa khatamallahu bihil adyana, dan Allah Subhanahu wa taala menutup dengan agama Islam ini agama-agama yang lainnya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala sebelum mengutus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Islam, wonten agami-agami saderengipun. Agami sing dibeto kalian Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Nah, ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kalian Allah Subhanahu wa taala membawa syariat Islam, maka agama Islam ini sudah otomatis menjadi penutup. Maka setelah Islam ini turun, tidak ada syariat yang lain lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada agama yang lain setelah Islam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dipastikan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wa khatamallahu bil adyan, dan dengan agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh agama-agama yang sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan wa akmalahu li'ibadihi, wa akmalahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama tersebut li'ibadihi, untuk para hambanya. Di antara keistimewaan Islam adalah Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan agama Islam ini. Maka tidak membutuhkan lagi tambahan-tambahan, tidak membutuhkan lagi pengurangan-pengurangan ataupun modifikasi. Karena sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyempurnakan agama Islam. Terus setelah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wafat, Islam niku sampun sempurna. Jadi tidak ada tambahan-tambahan lagi, tidak ada syariat-syariat yang baru lagi. Wa atamma bihi, wa atamma, dan menyempurnakan bihi, dengan agama Islam tersebut, alaihim, atas hambanya, an-ni'mata, kenikmatan. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu maksud dari Islam ini adalah supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatan. Maksudnya pripun? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita lahir di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat. Bahkan sebelum kita lahir, masih di dalam perut ibu kita, niku Allah Subhanahu wa taala sampun memberikan nikmat. Diberikan asupan gizi macam-macam sehingga janin, calon bayi itu menjadi berkembang. Ya, disebutkan dalam satu hadis bahwasanya berasal dari satu tetes air, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpal daging, kemudian dibentuk manusia, diberikan ruh sehingga sakit hidup. Itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lain.
diberikan nikmat mendapatkan kasih sayang orang tua, diberikan nikmat misalkan bisa menghirup udara, bisa nikmat makan, minum dan seterusnya. Banyak kenikmatan-kenikmatan duniawi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita ketahui, kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan duniawi itu tidak bisa mencukupi untuk kita dalam merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan hanya dengan menikmati kenikmatan duniawi, tapi juga dengan menikmati nikmat rohani. Menikmati nikmat rohani. Percuma nih misalkan kerja gajine kathah, ya seolah-olah semuanya punya, tapi ternyata ketika dicek utangnya juga banyak. Gitu. Jadi akhirnya apa? Rohaninya yang terguncang. Ini kate tilem ngombe obat tidur dahulu supaya bisa tidur. Ya. Maka kenikmatan atau kebahagiaan bisa kita peroleh bukan hanya dengan merasakan nikmat fisik, tapi juga nikmat rohani. Pertanyaannya adalah di mana kita mendapatkan nikmat rohani supaya kebahagiaan kita sempurna? Yaitu dengan mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan oleh beliau, wa atamma bihi alaihim an-ni'mata. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat kagem hambanipun Allah Subhanahu wa taala dengan diajarkannya syariat Islam niko. Wa radiyahu lahum dina wa radiyahu, dan meridhai Allah Subhanahu wa taala lahum kepada hamba-hambanya dinan, agama Islam ini sebagai agamanya. Maka tidak ada agama lain yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqbalu atau fala yaqbalu, maka tidak menerima Allah min ahadin, dari salah seorang, dinan, terhadap satu agama, siwahu, selain agama Islam. Barang siapa yang beragama setelah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, setelah Islam ini diturunkan, diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak beriman dengan syariatnya Kanjeng Nabi berupa agama Islam, maka agamanya ditolak. Meskipun benar-benar menjalankan syariat agama tersebut. Misalkan, kalau kita tahu Kristen, Nasrani, itu ada macam-macam. Tapi sebenarnya Kristen juga ada yang versi tauhid. Kristen ada yang macam-macam, ada yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada yang meyakini Tuhan itu 2, Tuhan Bapak dan Anak saja tanpa Tuhan Ibu. Ada yang meyakini Allah itu Tuhan itu 1. Ya, beberapa sekte Kristen meyakini seperti itu. Dan meyakini bahwasanya Isa itu bukan anak Allah, tapi Isa niku adalah Rasul Allah. Tapi sayangnya mereka tidak meyakini bahwasanya Muhammad dan Rasulullah. Ketika tidak meyakini tersebut, mereka tidak mau masuk Islam. Maka meskipun mereka bertauhid dalam masalah akidah, tapi kalau tidak mau ikut syariat Islam, tidak mau meyakini bahwasanya Muhammad Rasulullah, maka tidak diterima agamanya. Dalil dari apa yang sudah kita sebutkan apa? Beliau mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Maka tidaklah ada Muhammad itu aba ahadin, bapak dari salah seorang, min rijalikum, dari kalian, walakin, akan tetapi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa khataman nabiyyina, dan penutup para nabi. Wa kana Allahu, dan adalah Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alima, maha mengetahui. Maka ini adalah landasan apa yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai penutup. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina.
Al-yauma pada hari ini akmaltu aku sempurnakan, yaitu Allah. Lakum untuk kalian, dinakum agama kalian, wa atmamtu dan aku sempurnakan alaikum atas kalian ni'mati nikmatku. Wa raditu dan aku ridhai lakum untuk kalian al-islama Islam dinan sebagai agama. Ini adalah landasan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sudah sempurna dan juga agama yang bisa memberikan kebahagiaan. Karena dengan agama Islam ini nikmat kita akan sempurna. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19. Innad dina sesungguhnya agama indallahi di sisi Allah al-islamu hanya Islam. Ini adalah landasan apa yang sudah kita sampaikan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima agama yang lainnya kecuali agama Islam. Ya. Meskipun dia meyakini Allah itu esa, Allah itu satu, tapi tidak mau meyakini bahwasanya Muhammad Rasulullah dan Islam adalah agama yang harus dianut, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman dan barang siapa ya betagi mencari-cari ghairal islami selain Islam dinan sebagai agama, falan maka tidak akan yukbala diterima minhu dari orang tersebut, wahwa sedangkan orang tersebut fil akhirati di akhirat kelak minal khasirina termasuk golongan orang-orang yang merugi." Surat Ali Imran ayat 85. Nah, ini landasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama apapun kecuali Islam. Dan kalau ada yang meyakini agama selain agama Islam, meskipun dalam masalah rububiyah dia meyakini Allah adalah esa, tapi tidak mau meyakini Islam adalah agamanya, maka tetap ketika di akhirat masuk neraka. Ya. Makanya wajib hari ini, ya, siapapun orangnya, kalau dia tidak masuk Islam, maka wajib baginya untuk masuk Islam. Kemudian beliau melanjutkan, waqad faradallahu waqad dan sungguh farada telah mewajibkan Allah Ta'ala ala di atas jami'in nasi seluruh manusia an yadinu untuk beragama lillahi hanya untuk Allah Ta'ala bihi dengan Islam. Faqala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhatiban ketika berbicara Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayuhan nas. Qul katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas wahai seluruh manusia. Inni Rasulullah, aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ilaikum kepada kalian jami'ah semua. Alladzi yang mana Allah Subhanahu wa taala lahu bagi Allah Subhanahu wa taala mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. La ilaha tiada sesembahan yang berhak untuk disembah illa huwa kecuali dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumitu, yuhyi Allah menghidupkan, wa yumitu dan Allah mematikan. Fa'aminu billah, fa'aminu maka berimanlah kalian semua billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya an-nabiyil ummiyi, nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billah, alladzi yang mana rasul tersebut yu'minu beriman billah kepada Allah, wa kalimatihi dan juga firman-firmannya, kalimat-kalimat Allah, wattabi'uhu dan ikutilah rasul tersebut la'allakum tahtadun semoga kalian mendapatkan petunjuk. Surat Al-A'raf ayat 158. Maka poin selanjutnya ini yang ingin disampaikan oleh beliau penulis kitab,
Nggih menika bahwasanya ketika kita tahu agama Islam adalah agama penutup, agama Islam adalah agama yang diridhoi, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama Islam adalah agama satu-satunya yang diterima Allah. Maka otomatis beliau ingin sampaikan poin yang kedua, oleh karenanya ketika kita sudah tahu agama Islam itu seperti yang sudah disampaikan, maka wajib untuk seluruh manusia, wajib atas seluruh manusia untuk beriman kepada Allah dan Nabi-Nya dengan memeluk agama Islam ini. Ya, dengan memeluk agama Islam ini. Makanya di situ ada syariat dakwah, yang mana dakwah ini adalah untuk menyampaikan kepada manusia bahwasanya wajib bagi seluruh manusia untuk beragama Islam. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, ini landasan yang kedua dari poin yang kedua yang dibahas oleh beliau ini. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, walladzi, dan demi zat nafsu Muhammadin, yang jiwanya Muhammad biyadihi, ada di genggaman tangannya, yaitu demi Allah subhanahu wa ta'ala, la yasma'u, tidaklah mendengar, bi, tentangku, yaitu tentang Rasulullah, ahadun, salah seorang, min hadhil ummati, dari umat ini, Yahudiyun, baik itu orang Yahudi, wala Nasraniyun, ataupun orang Nasrani, orang Kristen, thumma yamutu, kemudian dia meninggal, walam yu'min, sedangkan dia tidak beriman, billadzi, dengan apa yang ursiltu, saya diutus, bihi, dengannya, maksudnya dengan Islam. Dia sudah mendengar tentang agama Islam, tapi ketika dia wafat sampai mati, dia tidak mau beriman dengan Islam. Maka doa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, illa, kecuali kana, adalah orang tersebut, min ashabin nar, termasuk dari penghuni-penghuni neraka. Makanya salah satu nikmat yang paling besar adalah ketika kita niku sampun dilahiraken medal tentunya dalam kondisi sudah Islam, sudah Muslim. Dan ini harus dijaga betul ya. Harus dijaga betul. Kita harus mensyukuri nikmat Islam ini. Ya. Kadang karena kurangnya ngaji, dia tidak bisa merasakan bahwasanya Islam ini nikmat yang luar biasa. Banyak orang-orang di luar Islam itu ingin mengetahui kebenaran, ingin masuk Islam, itu cobanya luar biasa. Tapi kula panjenengan sedaya niki diberikan Allah kemudahan. Nggih, mlebu Islam mboten usah kemeringet. Mboten usah kemeringet, mboten usah berdarah-darah. Tidak usah dengan upaya yang luar biasa, tidak ada pertentangan, pun otomatis Islam. Ini salah satu nikmat yang besar. Tinggal kita sregep ngaji ngoten mawon. Ya, Islam kok mboten sregep ngaji ya, ini berarti juga napa istilahnya? Balelo ten perintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ngaji sinau agama niku wajib untuk setiap tiang muslim. Karena muslim atau Islam itu tidak hanya identitas, jadi tapi juga amaliyah dan juga ibadah. Nah, kalau kita beramal, kita ibadah, mboten ngertos carane, ya, maka bisa tidak diterima. Makanya di situ pentingnya ngaji, ngoten. Kemudian poin yang ketiga yang dibahas oleh beliau adalah beliau menjelaskan tentang nopo niku iman. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wal imanu bihi, dan maksud dari iman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tasdiqu, membenarkan, majaa, apa-apa yang jaa bihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawanya. Maksudnya membenarkan ajaran Islam, ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'al qabuli, disertai dengan penerimaan, wal id'ani, dan juga disertai dengan ketundukan.
La mujarradut tasdiqi, tidak hanya sekedar membenarkan tanpa menerima. Di sini beliau mengatakan bahwasanya iman kepada Nabi itu diwujudkan dengan dua hal. Yang pertama, membenarkan semua yang dibawa Nabi. Kalau membenarkan itu berarti berhubungan dengan hati. Kemudian yang kedua adalah al-qabulu wal id'an, yaitu menerima dan tunduk. Dalam artian kalau sudah menerima dan tunduk, dia harus mengikuti. Maka tidak cukup hanya membenarkan tanpa mau mengikuti. Ya. Misalkan Rasulullah SAW mewajibkan untuk kita sholat 5 waktu. Ya. Mewajibkan sholat 5 waktu. Kemudian kita mengatakan, iya memang Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Itu sudah tasdik, pembenaran. Tapi pembenaran itu tidak bisa menyempurnakan iman kita terhadap Rasulullah SAW kecuali kalau kita amalkan apa yang kita benarkan. Kalau kita cuma membenarkan tapi tidak mau mengamalkan, nggih sami mawon. Karena agama Islam itu bukan hanya keyakinan hati tapi juga amal ibadah. Walihada, dan oleh karenanya lam yakun, tidaklah Abu Thalib niku mukminan, menjadi orang mukmin beriman bir rasuli, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'a tasdiqihi, meskipun beliau Abu Thalib niki membenarkan lima ja'a bihi, terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Ya. Abu Thalib membenarkan, iya memang yang dibawa oleh Muhammad ini benar. Ngantos dibelani mati-matian. Ya. Tapi meskipun membenarkan, meskipun tahu bahwasanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar, tapi Abu Thalib sayangnya tidak mau mengakui. Ya. Di dalam hatinya sudah ada pembenaran, tapi tidak mau mengakui dengan lisannya. Maka Abu Thalib, ya, sudah dinaskan oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka. Meskipun Abu Thalib termasuk orang yang paling ringan azabnya. Ya. Wa syahadatuhu, dan juga keyakinan atau tidak ada persaksian dari Abu Thalib, ya. Atau bahwasanya Abu Thalib ini mempersaksikan bi annahu, bahwasanya agama Islam yang dibawa Rasulullah itu min khairil adyan, adalah termasuk agama yang terbaik. Abu Thalib ketika hidup di Mekah sudah tahu bagaimana kondisi keagamaan masyarakat Arab ketika itu. Enten sing musyrik niku pun macam-macam. Enten sing nyembah watu, enten sing nyembah grumbul, enten sing nyembah wit-witan, enten sing nyembah patung, enten sing nyembah malaikat, dan seterusnya macam-macam. Ada juga agama Kristen. Di Madinah ada orang Yahudi. Abu Thalib sudah tahu, ya, tentang kondisi agama orang Arab ketika itu. Ketika ponaannya, gimana Kanjeng Nabi SAW, itu membawa agama yang baru. Maka Abu Thalib tahu bahwasanya agamanya Muhammad, agamanya Rasulullah SAW ini adalah agama terbaik daripada agama-agama yang lain. Meskipun demikian, tapi sayangnya Abu Thalib tidak mau tunduk, tidak mau menerima, ya maka tidak bisa masuk surga. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau mengatakan, qal musannif rahimahullah taala wa dinul islami, dan agama Islam, ini poin yang selanjutnya, dan agama Islam mutadhamminun, mencakup li jami'il masalihi, terhadap segala macam kemaslahatan allati, yang tadhammanatha, telah dicakup oleh al-adyanu, agama-agama as-sabiqah yang sebelumnya.
Karena agama Islam niki agama penutup. Dan sudah dinaskan bahwasanya agama Islam ini menghapus agama-agama yang Allah turunkan sebelumnya. Maka otomatis kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh agama yang sebelumnya itu juga dibawa oleh Islam. Ya. Ini yang harus kita ketahui juga. Mutamayyizun 'alaiha. Ya. Dan bedanya. Kalau persamaannya agama Islam dengan agama sebelumnya, misalkan agama Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Persamaannya adalah bahwasanya maslahat atau kebaikan-kebaikan di agama sebelumnya itu dibawa oleh Islam. Misalkan yang paling mudah adalah syariat tentang tauhid, tentang masalah akidah, tentang birrul walidain. Ya, ini syariat bahkan sebelum Islam datang. Ya, syariatnya Musa, syariatnya Isa dan seterusnya, birrul walidain, bersikap baik terhadap kedua orang tua. Ya, maka ketika Islam datang dibawa oleh Islam. Karena itu merupakan kebaikan. Tapi ada perbedaan antara Islam dengan agama yang sebelumnya. Mutamayyizun, dan Islam ini berbeda 'alaiha, di atas agama-agama yang lain, bikaunihi, ya, dengan wujud Islam ini solihan, yang baik, likulli zamanin, untuk setiap zaman, wa makanin, dan tempat, wa ummatin, dan setiap umat. Perbedaannya, kalau agama yang sebelumnya itu hanya terbatas. Ada yang terbatas waktu, ada yang terbatas tempat, ada yang terbatas kaum saja. Ya. Tapi bedanya kalau agama Islam ini tanpa batas sama sekali. Tanpa batas sama sekali. Mungkin di zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, orang akan bertanya-tanya, ya, Islam masih hanya di Arab saja, kan ngoten. Ketika zamannya sahabat, mungkin orang akan bertanya ketika tahu penjelasan seperti ini, Islam itu adalah agama untuk seluruh manusia. Mungkin orang akan bertanya, Islam saiki nang Arab tok. Masih banyak benua, masih banyak daerah yang tidak tahu Islam sama sekali. Maka termasuk mukjizat Rasulullah SAW, apa yang beliau sampaikan itu benar. Bahwasanya agama Islam ini bukan hanya untuk kaum tertentu, tapi untuk seluruh dunia. Dan itu terjadi sampai hari ini. Kita tahu bahwasanya tidak ada, ya mungkin hampir tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak kenal dengan namanya Islam atau Muhammad SAW. Ya. Bahkan nama Kanjeng Nabi SAW itu sudah terkenal. Bahkan orang-orang kafir sudah tahu dimanapun berada, bahkan di pelosok-pelosok hutan. Ya. Banyak sekarang saudara-saudara kita dari orang-orang yang semangat untuk menyebarkan agama Islam masuk ke pelosok-pelosok nih, dan suku-suku dan Kalimantan, Papua. Untuk apa? Ngajari alif bata, ngajari syahadat. Dan itu adalah mukjizat Allah, mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, apa landasannya? Landasannya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mukhatiban, ketika berbicara Rasulahu terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna, dan kami yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan ilaika kepada Muhammad al-kitab, kitab yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan, lima baina yadaihi, dari apa-apa yang minal kitabi, kitab-kitab yang sebelum-sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai timbangan atau sebagai pembeda atas kitab yang sebelumnya. Surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Maka ini adalah landasan bahwasanya agama Islam ini membawa kebaikan-kebaikan agama yang sebelumnya, tapi perbedaannya agama Islam ini mencakup seluruh apapun yang ada di muka bumi, tidak ada batasan. Ya. Dan apa-apa yang sebelumnya itu dihapuskan dengan adanya Islam. Maka Al-Quran ini ya menghapus kitab-kitab sebelumnya, ajaran Taurat, ajaran Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan lain sebagainya, itu dihapuskan. Ya.
Sudah tidak berlaku lagi hukumnya, yang berlaku hanya Al-Qur'an. Wa makna kaunihi salihan, wa makna kaunihi, dan makna wujud Islam ini salihan, baik, likulli zamanin, untuk setiap zaman, wa makanin, dan untuk setiap tempat, wa ummatin, dan untuk setiap manusia. Anna tamassuka, bahwasanya memegang teguh bihi, agama Islam, la yunafi, tidaklah berlawanan dengan masalihal ummati, dengan kemaslahatan umat, fi ai zamanin, di segala zaman, au makanin, atau tempat, bal, bahkan, huwa, agama Islam adalah solahuha, adalah kebaikan untuk umat itu. Walaisa makna dzalika, dan bukanlah makna hal tersebut, annahu khadi'un, bahwasanya Islam ini tunduk, likulli zamanin, untuk setiap zaman, wa makanin, dan untuk setiap tempat, wa ummatin, dan untuk setiap umat, kama yuriduhu, sebagaimana yang diingini ba'dun nasi, oleh sebagian manusia. Nah, ini penting juga berhubungan dengan banyaknya fakta hari ini. Beliau menyampaikan, apa maksudnya bahwasanya Islam ini tidak terbatas? Dalam artian Islam ini tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, dan tidak dibatasi jenis manusia apapun. Maksudnya adalah Islam ini datang memberikan kebaikan untuk mereka. Dan Islam datang itu tidak berlawanan atau mengambil kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Tapi Islam datang untuk menyempurnakan. Islam datang untuk memberikan kebaikan kepada manusia, dan itu tidak terbatas. Walaisa ma'na dzalika annahu khadi'un, dan bukan makna bahwasanya Islam, ya, bukan maknanya kalau Islam itu tidak terbatas pada zaman, tempat, dan juga manusia. Bukan maknanya itu bahwasanya Islam itu tunduk, ya, tunduk terhadap setiap zaman, sehingga setiap zaman dia berubah-ubah, bukan. Setiap tempat dia berubah-ubah, bukan. Setiap jenis manusia ada tertentu dia pun berubah-ubah, tidak. Jadi Islam itu tidak berubah. Islam tidak berubah. Jadi Islam itu tidak tunduk terhadap zaman atau terhadap jenis manusia, kelompok manusia, tidak tunduk terhadap itu semua. Tapi Islam datang untuk memberikan kebaikan. Ya. Kadang ada yang memaknai bahwasanya agama Islam ini agama universal, agama yang syamil kamil, agama yang sempurna dan paripurna, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan rahmat untuk semesta alam. Ketika kata-kata tadi memang benar, tapi diarahkan dengan penafsiran yang menyimpang. Oh, kalau begitu Islam ditarik-tarik. Kalau ditaruh di Jawa, ya Islam kudu cocok ambil adat Jawa. Di kawasan Sumatera nggih dicocokno kali adat Sumatera. Nanti sing gak cocok ambil adat, ya di enggon-enggono titik. Di petoten India misalkan kemudian dirubah-rubah sesuai dengan adat India. Dibawa ke Afrika misalkan kemudian dirubah-rubah. Supaya apa? Supaya sesuai dengan adat manusia. Bukan itu maknanya. Kalau seperti itu maknanya, itu berarti Islam yang tunduk terhadap manusia. Tapi yang perlu kita ketahui, Islam itu tidak tunduk pada manusia. Tapi Islam itu membuat manusia tunduk kepadanya. Ya, makanya beliau jelaskan hal tersebut. Jadi maknanya Islam itu tidak terbatas untuk jenis manusia. Bukan berarti Islam itu bisa dirubah-rubah semaunya. Tapi maksudnya manusia itu yang mengikuti agama Islam, yang mana agama Islam itu membawa kebaikan. Dan kebaikan Islam itu tidak terbatas untuk manusia manapun. Ya. Misalkan syariat sholat 5 waktu, nek wong Jawa cocok, tapi nek wong Sumatera gak cocok. Tidak ada. Mungkin 10 tahun yang lalu sholat 5 waktu cocok, atau mungkin 100 tahun yang lalu sholat 5 waktu cocok, karena gorong ono pabrik. Kerja nih citani, ternak ngoten mawon. Tapi sakniki ono pabrik, salat ping 2 ta 3 ae. Lha apa? Sip-sipan soalnya kan ngoten. Bukan berarti seperti itu.
Ya. Tapi bahwasanya orangnya yang harus tunduk pada Islam, bukan Islam yang tunduk kepada manusianya. Baik. Sampun niki adzan riyen monggo. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan qal musannif rahimallahu taala wa dinul islami, agama Islam, wa dinul haq, adalah agama yang benar. Alladzi dhamanallahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqat tamassuki an yansurahu wa yudhhirahu ala man siwah. Yang mana efeknya? Kalau agama Islam ini agama benar, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bagi siapapun yang ikut agama Islam ini, siapapun yang berpegang teguh dengan agama Islam ini, Allah akan menolongnya dan Allah akan menampakkan kebaikannya. Ya, maka kita tidak usah khawatir. Ya, ketika kita sudah benar-benar berpegang teguh dengan agama Islam, pasti Allah yang menolongnya. Ya. Apa landasannya? Qala Allah Ta'ala, wonten surat Shaf ayat 9. Huwallazi, dialah Allah yang arsala, mengutus rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqi, dan agama yang benar. Liyudhhirahu, agar Allah menunjukkannya, ala dini kullihi, atas seluruh agama-agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membenci. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu, wa'ada, telah menjanjikan Allahu Allah, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian, wa amilus solihati, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjadikan mereka pemimpin di atas muka bumi. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Wal yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka. Alladzir tadallahum, yang mana agama Islam ini adalah agama yang diridhai Allah untuk mereka. Wal yubaddilannahum, dan Allah benar-benar akan mengganti bagi mereka, min ba'di khaufihim, setelah rasa takut mereka, amna, keamanan. Ya'budunani, mereka akan menyembahku, la yusyriku nabi, dan tidak akan menyekutukanku, syai'a, dengan sesuatu apapun. Waman, dan barang siapa, kafaro, dia kufur, ba'da dzalika, setelah hal tersebut, setelah penjelasan ini, faulaika, maka merekalah humul fasikun, orang-orang yang fasik. Maka agama Islam ini adalah agama yang benar. Poin yang selanjutnya, bahwasanya agama Islam ini agama yang benar, dan agama Islam ini agama yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mugi-mugi maringi manfaat damel kula panjenengan sedaya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.